Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai orang yang beriman, kita tentunya diwajibkan untuk menghiasi diri kita dengan al-akhlaqul karimah, dengan sifat-sifat atau dengan akhlak yang mulia. Serta kita juga harus selalu berusaha untuk menjauhkan diri kita dari sifat-sifat atau al-akhlaqul madmumah, sifat atau sikap yang tercela. Ketahuilah bahwa ketika seorang muslim yang selalu berusaha untuk menghiasi dirinya dengan al-akhlaqul karimah, maka sifat-sifat yang mulia itu akan mendorong dirinya untuk menghasilkan karya-karya yang positif, yang baik, yang bermanfaat baik bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain, serta akan mampu mendukung terwujudnya kebahagiaan hidup, baik kebahagiaan hidup di dunia ataupun kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Begitu sebaliknya, ketika seseorang selalu menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang tercela, maka ketahuilah bahwa sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat buruk yang ada dalam dirinya itulah yang akan mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas atau perbuatan-perbuatan yang merugikan, baik bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain. Dan tentunya dia juga akan kesulitan ketika dia berusaha untuk menggapai kebahagiaan hidup, baik kebahagiaan hidup di dunia, terlebih lagi kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara sifat yang harus kita miliki yaitu sifat syukur dan sifat sabar. Dua sifat ini sungguh sangat penting bagi kehidupan kita, karena dua sifat inilah yang menjadi ciri akan kesempurnaan iman seseorang. Dalam arti kata, keimanan seseorang belumlah bisa dikatakan sempurna ketika dia belum mampu menerapkan, mempraktekkan syukur serta sabar di dalam kehidupannya. Syukur dan sabar ibarat dua sisi mata uang. Dalam arti kata, kita tidak hanya bisa bersabar saja ketika menghadapi segala sesuatu, cobaan ataupun yang lainnya, tetapi kita juga tidak memiliki sifat untuk bersyukur. Begitu sebaliknya, tidaklah cukup ketika kita hanya menjadi orang yang pandai bersyukur, tetapi satu sisi kita tidak mampu menjadi orang yang penyabar ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam problematika kehidupan yang mungkin itu menyedihkan, menyakitkan, atau sesuatu yang tidak kita kehendaki. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu hal penting juga yang harus selalu kita tanamkan dalam diri kita. Dan ini juga bagian dari keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hidup ini segala sesuatunya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan kita bahwa hidup ini adalah ujian, dan kita semua pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dengan kebaikan ataupun dengan keburukan. Tetapi ketika pemahaman ini telah kita tanamkan dalam diri kita, maka apapun yang kita hadapi,
peristiwa apapun yang terjadi pada diri kita, problematika apapun yang terjadi pada diri kita, ketika kita telah memiliki sifat syukur dan sabar, maka kita akan mampu menghadapinya dengan baik. Ketika kita mendapatkan kebaikan, ketika kita mendapatkan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan menjadi orang yang lupa diri, tetapi kita akan mampu menjadi abdan syakura, menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, ketika seorang hamba itu menjadi hamba yang pandai bersyukur, maka dia tidak akan menjadi congkak, dia tidak akan menjadi sombong, dia tidak akan menjadi ujub, karena dia sadar apa yang ia dapatkan semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang ketika dia telah menjadi abdan syakura, menjadi hamba yang pandai bersyukur, maka dia akan selalu ingat bahwa dia yakin dengan sepenuh hati bahwa apapun yang ia miliki bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat itulah dia juga harus mampu menampakkan, mampu menunjukkan, mampu menyampaikan minimal dengan ucapan alhamdulillah bahwa apa yang ia miliki tidak lain adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang pandai bersyukur, rukun yang ketiga adalah dia akan membelanjakan, dia akan menggunakan apa yang dia miliki untuk fi sabilillah atau fi sabilil haq. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika seseorang yang menjadi orang yang penyabar, maka dia pun akan mampu menghadapi berbagai macam cobaan, rintangan, kesulitan. Ketika sesuatu yang telah direncanakan tetapi tidak berjalan sesuai dengan perencanaannya, maka orang yang memiliki jiwa dan sifat yang sabar, dia akan tetap ikhlas dan tabah menerima itu semua karena dia yakin bahwa semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pelajaran tentang syukur dan sabar ini, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu pengajaran bagi kita semua dalam sebuah hadis beliau yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib bin Sinan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara, fakana khairan lahu." Yang artinya, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman itu, dan semua urusannya itu adalah baik, dan ini tidaklah dimiliki oleh seseorang kecuali hanya orang-orang yang beriman, yaitu apabila dia ditimpa atau mendapatkan satu kebaikan, satu kebahagiaan, satu kesenangan, satu kemudahan, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syukur itu baik baginya. Dan apabila ia ditimpa satu kesulitan, mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak ia senangi, maka dia akan bersabar, dan sabar itulah baik baginya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis ini kita mendapatkan sebuah gambaran bahwa sesungguhnya setiap urusan orang yang beriman itu semuanya baik. Apa itu berupa kesenangan atau mungkin itu buruk yang berupa sesuatu yang tidak ia senangi, tetapi di dalam takaran ukuran keimanan, dalam takaran konsep agama kita, bahwa semuanya itu adalah baik. Dalam arti kata dia akan bernilai ibadah yang menghasilkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ini yang telah kita sampaikan di awal tadi, bahwa kita semua akan diuji dengan baik dan buruk. Dan ketika diuji dengan baik bukan berarti kita lupa diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika kita diuji dengan sesuatu yang buruk, lalu kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iyadu billah.
Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa itu makna syukur dan apa itu makna sabar? Syukur berasal dari kata syakara yashkuru. Isi masdarnya syukron atau syukrun, yang berarti menunjukkan, menampakkan, memberitakan, juga bisa memiliki makna lebat atau penuh. Menurut pakar bahasa Arab, Syekh Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau mengatakan bahwa syukur menurut beliau adalah menampakkan apa yang telah ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diperkuat dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Ad-Duha ayat yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah engkau mengkhabarkannya. Seperti contoh, ketika kita mendapatkan sesuatu lalu ada orang bertanya, kita jawab alhamdulillah, hada min fadli rabbi, ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan yang kita miliki, kesuksesan, keberhasilan, kecerdasan, kepandaian, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagi orang yang tidak pandai bersyukur, maka dia akan menutupi. Yang ia akan munculkan adalah kesombongan dirinya, keegoan dirinya, bahwa segala sesuatunya itu dihasilkan berkat kerja kerasnya, berkat kepintarannya, berkat kecerdasannya. Ini satu contoh perbedaan antara orang yang pandai bersyukur dengan orang yang tidak pandai bersyukur. Sementara sabar merupakan isim masdar dari kata sabara yasbiru, yang memiliki arti kata menahan. Masih menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau mengatakan bahwa sabar berarti menahan diri, menahan emosi, menahan sikap dari murkanya ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi. Beliau juga berpendapat bahwa sabar adalah menahan diri dari tindakan-tindakan yang bisa merusak akal ataupun merusak syariat. Sabar menahan diri dari hawa nafsu, dari dorongan yang ketika dorongan itu mengajak untuk melanggar syariat ataupun ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang sabar, maka dia akan mampu mengendalikan dirinya. Ketika seseorang yang sabar dan mampu mengendalikan dirinya, maka dia pun akan mampu mengendalikan lisannya. Minimal dia tidak akan menggerutu, dia tidak akan keluh kesah, dia tidak akan bersedih. Dan orang yang sabar pun akan mampu mengendalikan dirinya, yang berupa fisik atau badannya, yaitu dari melakukan tindakan-tindakan yang justru merugikan, yaitu dengan memukul atau menampar dirinya sendiri, menyobek-nyobek bajunya, ataupun melukai dirinya. Na'udzubillah. Kita katakan bahwa memiliki sikap syukur, memiliki sikap sabar di dalam hidup ini sangat diperlukan. Karena kita akan menghadapi berbagai macam problematika kehidupan, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan. Tetapi manakala ketika kita telah mampu menghiasi diri kita dengan sifat syukur dan sifat sabar, fa insya Allah kita akan mampu menjalani kehidupan ini dengan baik. Kita akan mampu menjalani kehidupan ini dengan bahagia. Kita akan mampu meraih kebahagiaan hidup kita, baik kebahagiaan hidup di dunia ataupun di akhirat. Akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.